Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya saya dapat menyampaikan presentasi ini. Namun sebelumnya perkenalkan saya Rinaldo Saleh Baja, NPM 2452016, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini izinkan saya akan mempresentasikan proposal tesis saya, bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, dengan judul Peranan Hukum Yayasan Bahtera Misi sebagai Sarana Pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui program CSR di perusahaan multinasional terhadap masyarakat Kota Batam. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini terbagi dua. Yang pertama ada solen atau harapan seharusnya, dasin atau faktanya. Solen, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Dasar Warga Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Asasi Manusia atau HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial. Adapun yang menjadi dasarnya atau faktanya, tingkat kepatuhan CSR masih sangat rendah karena dari 103 perusahaan multinasional di Kota Batam, hanya yang melakukan 47 perusahaan atau 45,6% yang melaporkan CSR secara resmi atau data di Senaker. Yang kedua, belum menyentuh substansi hak asasi manusia, karena banyak program CSR masih sangat berupa seremonial dan tidak menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat. Berikut indikator sosial belum membaik karena angka kemiskinan 5,31% dan pengangguran ini tentunya terbuka 9,56%, tetap tinggi meski ada ribuan perusahaan aktif atau data BPS 2023. Belum ada kerjasama antara Yayasan Bahtera Misi dengan perusahaan multinasional, meski Yayasan Bahtera Misi ini memiliki kapasitas dan program sosial. Masih ada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, upah di bawah standar, diskriminasi, dan keselamatan kerja yang belum sangat optimal. Adapun permasalahan penelitian ini terbagi tiga. Yang pertama, bagaimana peranan hukum Yayasan Bahtera Misi sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia melalui program CSR perusahaan multinasional terhadap masyarakat Kota Batam. Yang kedua, apa kendala dan hambatan yang dihadapi Yayasan Bahtera Misi dalam pelaksanaan CSR berbasis AM termasuk kemitraan dengan perusahaan multinasional. Yang ketiga, bagaimana strategi dan solusi untuk mengoptimalkan peran Yayasan Bahtera Misi dalam pelaksanaan CSR guna meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat Kota Batam. Tujuan penelitiannya terbagi tiga. Ada yang pertama, untuk menganalisis peranan hukum Yayasan Bahtera Misi sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia atau HAM melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan multinasional di Kota Batam. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi Yayasan Bahtera Misi dalam pelaksanaan CSR berbasis AM termasuk kemitraan dengan perusahaan multinasional. Yang ketiga, untuk menemukan strategi dan solusi dalam mengoptimalkan peran Yayasan Bahtera Misi dalam pelaksanaan CSR guna meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, khususnya di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan yang layak. Manfaat penelitian. Ada dua, terbagi manfaat teoritis, itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai hubungan antara CSR dan HAM dalam praktek hukum. Kedua, menambah kajian literatur akademik dengan menelaah peran yayasan sebagai subjek hukum dalam pelaksanaan CSR berbasis HAM di perusahaan multinasional yang masih sangat jarang diteliti di wilayah Kota Batam. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi stakeholder, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategi bagi Yayasan Bahtera Misi untuk memperkuat perannya dalam implementasi program CSR berbasis AM, termasuk dalam menangani berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Berikutnya, bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan dalam mengenai CSR dan HAM untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi peneliti yang lain yang ingin menindaklanjuti topik ini pada lingkungan yang serupa atau lokasi yang berbeda. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka ada landasan yuridis,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Adapun yang menjadi landasan operasionalnya, definisi peran yayasan, definisi hak asasi manusia, definisi social responsibility, definisi multinasional. Adapun yang menjadi landasan konsepsional penelitian terdahulu atau jurnal tesis, konsep efektivitas hukum, tinjauan umum tentang hak asasi manusia, konsep CR berbasis AM. Landasan teori, adapun yang landasan teori efektivitas menurut Suharjono Suyokanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu pertama faktor hukum, yang kedua faktor penegakan hukum, yang ketiga faktor sarana dan prasarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Adapun yang menjadi metode penelitian, rancangan penelitian ini penelitian hukum empiris atau sosiologis. Objek penelitian itu ada data primer, yaitu kantor yayasan Bahtera Misi, perusahaan multinasional yang melaksanakan program CSR atau manufaktur elektronik, komunitas penerima CSR yang masyarakat atau menerima manfaat, lembaga pemerintah atau kepala Sedako Ekonomi Batam. Adapun data sekunder, bahan hukum primer, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder, buku-buku, jurnal hukum, dan artikel hukum. Bahan hukum tersier ada kamus hukum dan KBBI. Teknik pengumpulan data digunakan pertama data primer, wawancara, dan observasi. Data sekunder, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Demikian pemaparan metode penelitian dalam proposal tesis saya ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah.